Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ilmu fikih aswaja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Hadi Ikhwan dari Prodi PJKR 2A. Ilmu fikih adalah salah satu ilmu wajib dipelajari selain ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Secara bahasa fikih berarti mengetahui, termasuk fih. Dengan pengertian ini adalah perkataan kaum Nasri yang dikisahkan Allah Ta'ala di Al-Quran. Mereka berkata, "Wahai Zahid, kami tidak paham kebanyakan apa yang kamu katakan." Secara istilah fikih, ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat alamiah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terpencil. Adanya lafal al-hakam atau al-syariah atau hukum-hukum syariat. Dalam definisi untuk mengecualikan hukum akal adalah lafal al-jiyah atau sifat yang sifat aliyah. Adanya lafal al-nisah atau sifat bersifat aliyah dalam definisi untuk mengecualikan ilmu akidah. Adanya lafal al-muqtasah atau yang dihasilkan dalam definisi untuk mengecualikan ilmu Allah dan ilmu para malaikat terhadap hukum-hukum syariah. Adanya lafal tasliyah atau yang terperinci adalah untuk mengecualikan ilmu suhu fikih. Masalah-masalah yang dibahas dalam fikih bersifat ittihadiyah. Dalil-dalil yang dipakai bersifat ahzabi ad-dakhalah atau menunjukkan lafal atau salah satu, makanya tidak ada dipastikan sebab bisa kemungkinan difahami dengan pemahaman yang lain. Sebab itu seorang mujtahid tidak dapat dipastikan kebenarannya. Sebab itu populer di kalangan fuqaha mengungkapkan mustabaku benar namun kemungkinan salah, dan mazhabmu salah namun kamu masih kemungkinan benar. Meskipun dalam ijtihad terkadang mujtahid salah, mereka tetap mendapat pahala dari Allah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, apabila seorang hakim ingin memutuskan hukum lalu beristijad dengan hasil istijadnya benar, dan apabila ia memutuskan hukum lalu beristijad dan menghasilkan istijad yang salah, maka ia mendapatkan suatu pahala. Bahkan menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpahaman musahwibah, semua mustajid benar dalam mustajidnya sebab perintah Allah. Kemudian mustajid dalam permasalahan yang tidak ada nas kait atau penunjuk lafal atau makna dapat dipastikan. Bukan mungkin kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dalam mustajid perkara itu benar. Menurut mereka tidak kemungkinan Allah ketaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas. Dapat dipahami secara ganda, misalnya ada seorang pemerintahan berjalan ke arah barat setiap pagi. Ternyata orang yang diperintahkan tersebut di pagi hari berjalan ke arah selatan, sebab ia menduga bahwa arah selatan adalah arah barat. Maka orang ini dibenarkan dan ia sudah dianggap menjalankan perintah sebab ia mengikuti dugaannya. Adapun contohnya dalam fikih
Seperti menurut Imam Syafi'i, hukum berwudu dengan air mutasamah tidak sah, sedangkan menurut Imam Maliki hukumnya sah. Menurut pemahaman Musahibah, beliau berdua benar, sebab pemerintah Allah kepada Mutasya hanya mengikuti kedugaannya atas kebenaran. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam fikih semua ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak sepatutnya bersikap fanatik terhadap mazhab yang diikutinya dengan menganggap pendapat yang dianut pasti benar dan pendapat yang dianut oleh selainnya pasti salah. Yang kedua, organis bermazhab. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari kata za, ha, dan ba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode secara ahli fikih yang diikuti oleh para pengikut yang menisbatkan diri kepadanya. Al-Zakriyah pula Al-Bari membagi manusia itu dalam 3 tingkat. Yaitu mutazilah, awam, dan orang yang pandai pada agama namun belum sampai ke derajat mutazilah. Yang satu, orang awam. Orang awam bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan dari mujtahid, akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama, mengikuti ulama-ulama bagian orang awam, yang bukan berarti tidak mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah, sebagaimana pemahaman secara ekstremis mengikuti ulama adalah perintah Allah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Adapun bila para imam mazhab berada pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibandingkan mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataan mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Yang kedua, orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Para ulama berada pada pendapat terkait golongan kedua ini. Menurut Ibnu Al-Hijab, dalam ada ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan yang pertama, yaitu wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. Yang ketiga, mujtahid. Adapun bagi orang yang mujtahid, maka ia wajib bertaklid dan tidak boleh berikhlad yang mujtahid, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Taklid adalah mengamalkan sebuah pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Taklid dalam permasalahan akidah hukumnya haram. Bahkan sebagai ulama berpendapat Imam secara muqaddam, orang yang bertaklid tidak dapat menolong besok di akhirat. Adapun taklid dalam permasalahan fikih, sebagai taklid yang kami jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa wajib punya orang yang awam bertaklid dan mujtahid. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seorang apabila ia ingin bertaklid dalam
bidang fikih. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.